Pertama, assalamualaikum. Yang kedua, salamun alaikum. Jelas-jelas. Kalau ada yang ketiga, tidak ada lagi. Mikum atau tidak ada tu mikum. Mikum Pak Ji, jangan mikum-mikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya Allah satukan seperti ini sampai ke surganya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah dengan lafaz Alhamdulillah, di mana sampai malam ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti meneguhkan hati kita dalam keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Semoga Allah tetapkan hati ini dalam ketaatan, dalam ketakwaan, keimanan, kemudian didukung dengan visi yang sehat. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah, sang Nabi tercinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kita masih dalam pembacaan kitab Tanqihul Qaul karangan Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya adalah fi fadilatis salam, membahas tentang fadilah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ibtida'u bis salami sunnatun, memulai sesuatu dengan salam itu hukumnya sunnah. Memulai sebuah perkara, memulai musyawarah, memulai berbicara, mengawali sebuah pertemuan, itu diawali dengan salam, itu hukumnya sunnah. Waradtuhu akadu minabtida'ih, dan menjawabnya itu lebih dikuatkan daripada memulainya. Jadi menjawab salam itu lebih kuat perintahnya daripada mengucapkan salam. Bahkan ada ulama mengatakan bahkan wajib menjawabnya itu. Memulainya memang sunnah, tapi menjawabnya wajib. Wa huwa mukhayyirun fi siratihi imma ayyadkhulal alif wal lam. Dan lafaz salam itu boleh memilih, ada pilihan. Ada kala pakai alif lam, fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafaz yang sering kita pakai, yaitunya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai alif lam di awalnya, assalamu alaikum.
Au yahdhifahuma, atau tanpa alif lam. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua caranya mengucapkan salam. Pertama pakai alif lam, assalamu alaikum. Yang kedua tanpa alif lam, salamun alaikum. Yang mana biasa kita pakai Bapak Ibu? Yang pertama, assalamu alaikum. Wala yazidu ala zalika, tidak ada lagi tambahannya, tidak ada lagi yang ketiga. Kalau ada orang mengucapkan salam selain yang dua ini Bapak Ibu, itu bukan salam dari kita. Pertama assalamu alaikum, yang kedua salamun alaikum. Jelas-jelas. Kalau ada yang ketiga, tidak ada lagi. Mikum, atau tidak ada tu mikum. Mikum Pak Ji, jangan mikum. Atau assalamualaikum. Jadi jangan dipendek-pendekkan. Kalau ngirim WA nanti jangan ASSWW. Kalau ASSWW itu tidak pandai kita baca ASWW. Amerika Serikat tahu. Jadi lengkap-lengkap assalamu alaikum atau salamun alaikum. Jadi lengkap. Apalagi mikum. Mikum itu apa arti mikum? Keselamatan atas kamu itu assalamu alaikum. Tapi kalau mikum, tahu saya artinya mikum. Mikum. Wa sunnatu an yaslama al-mashi 'ala al-jalisi, dan disunnahkan, sunnat hukumnya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jadi orang yang sedang berjalan dalam adabnya ucapkan salam kepada yang sedang duduk. Warakibu 'alal mashi, dan orang yang sedang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Begitulah seterusnya. Kalau ada orang naik mobil, ucapkan salam kepada yang naik motor. Yang naik motor, ucapkan salam kepada yang naik sepeda. Yang naik sepeda, ucapkan salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki, ucapkan salam kepada yang duduk. Itu adabnya seperti itu. Boleh diganti dengan klason, Ustaz. Klason aja. Ya kalau sekadar tegur sapa boleh, Pak. Tapi kan tak dapat sunnah kita. Titit. Nanti dijawab pula dengan klason. Ya kalau baik, bagus klason. Kalau klason dah rusak pula, Pak, baterai habis. Ada bilang pula sombong. Awak dan klason tak ada jawab. Sombong bapak itu sekarang. Jadi pakai assalamualaikum. Jadi kalau naik mobil kepada yang naik motor kepada yang sepeda, sepeda kepada yang jalan kaki kepada yang duduk. Kalau sama-sama naik motor, yang satu motor NMAX, yang satu motor Supra, siapa mengucapkan salam? Yang NMAX ucapkan salam kepada yang Supra. Jadi yang tinggi kepada yang rendah. Adabnya seperti itu. Wasalamul wahidi minal jama'ati ala ghairihim yajza. Salam satu orang mewakili satu jamaah itu sudah cukup. Yajza. Satu orang mewakili satu jamaah itu cukup. Kita jalan 8 orang, tak mesti 8 itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak mesti. Satu orang saja cukup. Assalamualaikum, kami numpang lewat, Pak. Nah itu sudah mewakili satu jamaah. Sudah mewakili satu jamaah. Wa kadzalika raddul wahidi minal jama'ati yajza. Dan begitu juga sebaliknya, jawaban satu orang mewakili satu jamaah itu sudah cukup.
Saya ceramah nih Bapak Ibu, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab Bapak Ibu semuanya, itu mantap. Semuanya dapat pahala. Itu semuanya berlomba-lomba balas kebaikan. Tapi kalau hanya satu orang saja yang menjawab, maka di situ sudah mewakili satu jamaah. Tidak wajib semuanya. Kalau besok ceramah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jawab? Pak Ketua aja jawab. Jadi cukup satu orang. Tapi kita kan tidak ingin pula dia Pak Ketua aja dapat pahala. Kita ingin juga menebarkan salam dan mengembalikan salam. Nah, itu Bapak Ibu. Wala yajuzul bada'atu bis-salami 'alal musyriki bihalin, dan tidaklah boleh mengucapkan salam seorang muslim kepada orang musyrik. Ya, dalam satu keadaan. Jadi ada seorang muslim, kemudian ada satu majlis yang itu musyrik semua. Maka kita tak boleh mengucapkan salam kepada orang musyrik. Itu bukan baru sekarang Bapak Ibu, dari dulu. Ya Buya Hamka dulu sudah memfatwakan bahwa tidak boleh mengucapkan salam ataupun selamat kepada beda akidah. Karena sungguhnya salam itu Bapak Ibu itu adalah doa. Salam itu termasuk salah satu asma Allah Subhanahu. Ini yang kita zikirkan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jadi salam mendoakan orang yang musyrik lain akidah, itu tidak boleh. Jangankan kita, Nabi saja kan sudah pernah kita sampaikan. Abu Talib itu, itu adalah paman Nabi yang sangat sayang kepada. Beliau diasuh oleh Abu Talib itu sejak umur 8 tahun. Beliau dilahirkan sudah yatim, kemudian diasuh oleh ibu beliau sampai umur 6 tahun, kemudian meninggal, diasuh oleh kakek beliau 2 tahun sampai umur 8 tahun. Meninggal pula kakek beliau, diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Itu sampai beliau menikah, sampai beliau diangkat jadi nabi. Tapi sayang sedikit Abu Talib tak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai waktu beliau sakit, sudah detik-detik atau di ujung hayat, Nabi datang ke rumah Abu Talib, duduk di dekat kepala Abu Talib. Beliau bisikkan ke telinga paman beliau ini, "Ya qul la ilaha illallah kalimatun ahajju biha laka indallah." Paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat itulah saya bisa membela paman nanti di hadapan Allah Ta'ala. Tapi saat itu Abu Jahal tak tinggal diam. Apa kata Abu Jahal? Atarghibu millata Abdul Muttalib. Tidakkah engkau malu meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib? Akhirnya dia tak mau mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mati wafat dalam keadaan musyrik. Menangis Nabi, Pak. Menangis Nabi karena sayang dengan paman beliau. Beliau ingin mendoakan paman beliau agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Tidaklah pantas seorang nabi atau orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang musyrik sekalipun dia itu karib kerabatmu. Jadi tidak boleh, Pak. Apalagi kita mendoakan yang
berlebihan. Kalau ada warga kita yang beda akidah dengan kita, seandainya ada keluarganya meninggal, silahkan datang taziah, tidak apa-apa. Kami dari jemaah Masjid Amal Maghfirah mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya. Ya, sabar sajalah, Butet. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan lupa mandi, makan. Nah, cukup itu saja Pak, jangan ditambah-tambah. Semoga almarhum dimasukkan ke dalam surga penuh dengan ampunan, tidak usah. Jangan pakai Allah maafillah warahmatullahi. Jadi tidak boleh, la yajuzul bada'atu bis-salami 'ala al-musyriki bihadin. Fa in bada'a al-musyriku radda 'alaihi bi an yaqula wa 'alaika. Maka jika orang musyrik yang memulai mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan kalimat wa 'alaika. Nah, sekarang kan sudah banyak mereka pandai mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ji. Maka jawabannya wa 'alaika, tanpa ada kalimat salam. Wa 'alaika. Nah, karena memang seperti itu, aturannya memang seperti itu Bapak Ibu. Wa amma radduhu 'alal muslimi fayaqulu wa 'alaikumussalam kama qala. Dan adapun jawaban yang sempurna bagi seorang muslim yang mengucapkan salam kepadamu, yaitunya dengan jawaban wa 'alaikumussalam kama qala, sebagaimana yang dia ucapkan. Assalamualaikum wa 'alaikumussalam. Wa in zada ila qawlihi wa barakatuhu kana aula. Dan jika engkau menambah sampai wa barakatuhu, itu lebih baik. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih mantap. Dilengkap-lengkapi sampai habis. Wa in qala muslimun li muslimin salamun lam yajibuhu wa yu'arrifuhu annahu laisa bitahiyyatil islami. Dan jika seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim yang lain dengan ucapan salam, maka tidak ada jawabannya, dan beritahukan sesungguhnya kalimat salam itu bukanlah kalimat penghormatan di dalam Islam. Salam atau salam itu bukan penghormatan kita, itu bukan salam kita, dan itu tidak ada jawabannya Pak. Lam yajibu, tak ada jawabannya. Kenapa? Li'annahu laisa bikalamin tamin. Karena sesungguhnya kalimat salam saja itu adalah kalimat yang belum sempurna. Apa artinya itu salam? Tak ada artinya itu. Maka tak ada jawaban. Tak ada jawaban. Wa yustahabbu, istahabba yastahibu. Wa yustahabbu lin-nisa, wa yustahabbu lin-nisa'i salamu ba'dahunna ala ba'din. Dan disunnatkan bagi perempuan mengucapkan salam kepada perempuan yang lain. Jadi perempuan juga disunnahkan menebarkan salam. Bapak sunnah assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kalau ada orang mengucapkan salam, jumpa di pasar, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Jangan berbisik-bisik pula Bapak Ibu di belakang. Lain pula alirannya. Sikit-sikit salam. Tengok jenggot Ustaz itu semakin panjang. Lain-lain pula alirannya. Ini bukan masalah aliran ini Pak. Memang seperti itu adabnya dalam agama kita. Kalau jumpa pakai assalamualaikum, baik laki-laki maupun perempuan. Wa amma salamur rajuli 'alal mar'ati syabati fa makruhun.
Adapun salam seorang laki-laki kepada perempuan yang masih gadis, fa makruh, hukumnya makruh. Jadi kalau seorang laki-laki mengucapkan salam perempuan yang masih gadis, maka hukumnya makruh. Wa in kanat bi razatin fala haraj. Dan jika dia berada di luar maka tidak ada dosa. Artinya kalau mengucapkan salam itu tidak akan mendatangkan fitnah, tidak apa-apa. Tapi kalau salam sudah dipakai untuk hal-hal yang tak baik, itu bukan makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Dia bapak ini mengucapkan salam sama anak gadis saja, sama anak gadis, sama janda. Itu kalau orang-orang tua tidak mau mengucapkan salam, berarti itu ada fitnah di balik itu. Maka jatuh ke makruh, bahkan kepada haram. Karena salam itu dipakai untuk menggoda-goda, merayu-rayu. Apalagi pakai sweet-sweet pula dulu. Assalamualaikum, sweet. Itu bisa haram hukumnya, Pak. Bukan sama gadis saja, sama janda-janda gitu ya. Kita jangan pilih-pilih mengucapkan salam. Tapi kalau dia di tempat yang tidak ada fitnah, kemudian dia memang menebarkan salam, itu tidak ada dosa, fala haraj. Wa amma salamu ala subyan fa mustahabun. Dan adapun mengucapkan salam kepada anak-anak itu adalah disunnahkan. Kepada anak-anak Pak, itu sangat disunnahkan mengucapkan salam. Kenapa? Li'anna fihi ta'limul adabi lahum. Karena sesungguhnya mengucapkan salam kepada anak-anak itu adalah pendidikan adab bagi mereka. Memang dibiasakan dari anak-anak. Maka orang tua itu dianjurkan berbanyak mengucapkan salam kepada anak. Kalau dia mau pergi sekolah, ajarkan dia meninggalkan rumah dengan salam. Kalau pulang sekolah, ajarkan dia masuk ke rumah dengan salam. Kalau dia lupa mengucapkan salam, suruh masuk balik, ulang balik masuk. Karena itu mengajarkan adab. Kemarin tahun 1445 Hijriah memang tak ada pernah Assalamualaikum di rumah. Maka sekarang tahun baru, kita masih di bulan Safar ini, maka biasakanlah salam. Mulailah besok pagi, ibu mau ke pasar, salam. Assalamualaikum, bapak mau kerja, salam. Assalamualaikum, ayah berangkat nak. Ada bapak besok juga salam, karena selama ini tidak pernah. Jangan dicemain pula bu. Assalamualaikum, ayah pergi anak. Pandai ayah langsung saja wirid dari malam ya, langsung praktek ya. Itu yang tak menjadi, cemain ini tak tahan. Sejak itu tak berani bapak tu mengulang-ulang. Kenapa tak salah pak? Malu Ustaz, kena cemain dia anak-anak. Tak apa-apa, di awal-awal itu janganlah dicemehkan bapak ibu. Begitu juga bapak-bapak, kalau ada ibu mengucapkan salam, jadi cemehin. Kita cemehin yang tak tahan. Wa kadzalika yustahabbu liman qama minal majlisi an yaslama ala ahlihi. Dan begitu juga disunatkan bagi orang yang berdiri daripada satu majlis mengucapkan salam kepada orang atau kepada majlis yang dia tinggalkan. Ada orang berdiri meninggalkan majlis, orang sedang berkumpul di situ, awak mau pulang dulu, maka di situ disunnahkan meninggalkan majlis itu dengan salam. Saya pulang dulu, jadi assalamualaikum. Tapi ini sudah kita amalkan selama ini, Pak. Ini sudah kita amalkan. Wa kadzalika, dan begitu juga orang yang datang untuk memasuki satu majlis, dia disunnahkan mengucapkan salam. Atau kita datang memasuki majlis, itu disunnahkan kita untuk mengucapkan salam. Wa yustahabbu lil muslimi al musafahatu li akhihi.
Dan disunatkan bagi seorang muslim al-musafahah. Musafahah ini apa artinya? Bersumpah, bersalaman. Jadi kalau dengan muslim itu bersalam. Salaman itu enggak bid'ah itu, Pak. Ya, bersalam-salaman. Bersalaman kita. Kalau jumpa bersalaman. Assalamualaikum, salam. Siap sholat itu kenapa salaman? Karena kita kan baru saja bermunajat kepada Allah. Karena kita sudah hablum minallah nih. Jadi hati kita masih lembut ini. Kita mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kan permohonan kita kepada Allah. Nah, siapa tahu doa-doa itu menyangkut dengan orang kiri kanan kita, dengan tetangga kita, saudara-saudara kita, karena mungkin dosa antara mereka juga belum selesai, maka jumpa salam. Jadi kalau ada dua orang muslim bertemu bersalaman, itu Allah gugurkan dosa keduanya. Begitu sunatnya bersalaman. Kalau perlu cepika-cepiki. Kalau cobalah bapak ibu masuk, bapak-bapak masuk ke majlis habaib, itu dipeluk, masya Allah, peluk cepika-cepiki. Tapi ini bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu sama ibu. Ini salah kalau dipotong video ini nanti kan. Kata Ustaz cepika-cepiki, tapi ya bapak-bapak sama bapak-bapak. Ini banyak masjid ini tak tahu bapak-bapak ibu bercampur aja. Karena tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Diumumkan oleh Pak Ketua, nanti habis ceramah jangan langsung pulang. Kita bersalam-salaman dulu. Itu berselawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Atau bapak ibu berdiri. Bawa salam-salaman, ibu-ibu maju ke depan bersalaman. Salaman sama bapak-bapak semua. Itu haram hukumnya. Tidaklah besi yang dipanaskan kemudian ditusukkan itu jauh lebih baik daripada bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Kita ini kan ajnabi. Ajnabi itu orang lain. Muhrim itu adalah orang yang haram menikah. Lawan muhrim itu ajnabi namanya. Tidak boleh, Pak. Ya bapak-bapak sama bapak-bapak aja. Ustaz, ada bapak-bapak bersalaman udah begini saya Ustaz, kata ibu itu. Tapi bapak itu menduduh juga. Inilah bapak-bapak tidak pernah ngaji. Ini menduduh. Orang ibu itu udah payah ya Pak, sama-sama Pak, kata ibu. Dan gini kan tangannya, tapi menduduh juga bapak ini. Akhirnya salam juga karena segan ibu itu mungkin haram hukumnya. Begitu juga ibu-ibu sama bapak-bapak. Ya kita salam itu ya bermaaf di hati saya antara bapak ibu. Nah, ibu-ibu kalau ada salah kami bapak maaf yuk. Siapa tahu ada yang sifat terompanya kan. Gara-gara bapak ini hilang terompa saya. Itu maaf. Tapi tak mesti salam-salaman. Nah, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunatkan bagi seorang muslim bersumpah pada saudaranya sesama muslim bersalaman. Kalau mau cepika-cepiki, Pak, tengok ada orang yang nyaman dipeluk, ada orang yang tak nyaman dipeluk-peluk itu. Ada juga sebagian orang tak nyaman. Kalau kita mau peluk orang ya tengok-tengok pula. Saya pernah khatib di Rumbai, Pak. Itu sudah khatib itu orang berebut salaman sama kita. Ada juga sebagian tempat seperti itu. Kadang berlari ingin berebut salaman dengan khatib sudah khutbah itu. Ada bapak-bapak berlari peluk saya. Ustaz, saya ingat sama bapak saya di kampung, Ustaz. Langsung peluk saya, Pak, cium, cepika-cepiki pipi saya. Padahal lingus bapak itu meleleh. Terasa oleh saya, ini bapak ini. Tapi tidak langsung saya lapak. Aku pula saya dia malu kan, Pak. Saya diam dia, Pak, sama-sama Pak, saya juga minta maaf. Maafkan saya Ustaz. Dia menangis-nangis.
mungkin haru dengar khutbah saya, tapi udah basah-basah pipi saya. Dalam mobil baru saya tahu. Artinya Bapak Ibu kalau mencipika-cipiki tengok pula hidung kita basah. Nah, kalau basah hidung kita jangan dilapkan pula ke pipi kawan. Ini cipika-cipiki tapi hidung dilapkan ke pipi kawan. Atau mau cium tangan orang tua tapi hidungnya basah, dilapkan ke tangan Bapak. Tengok-tengok pula dulu Pak ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalami. Salam itu tempatnya adalah sebelum berbicara. Ini tempat-tempat salam. Pertama, sebelum berbicara. Apapun pembicaraan kita, awalilah pembicaraan itu ya dengan salam. Kita sebagai tuan rumah kalau mau sepatah kata salam dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Amal Maghfirah yang sudah datang ke rumah kami. Nanti habis itu salam pula balik. Ya, saat berbicara ya itu mengucapkan salam. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa sunnatu annal muslima yabda'u bis-salami qabla kulli kalam. Dan sunat hukumnya bahwa sesungguhnya seorang muslim itu memulai dengan salam sebelum pembicaraan apa saja. Pembicaraan apa saja awalilah dengan salam. Man bada'a bil kalami qabla as-salami fala tujibu. Orang yang memulai sebuah pembicaraan sebelum dia mengucapkan salam, maka tak usah dijawab. Artinya Bapak Ibu, dia sudah berbicara dulu Pak. Di pertengahan itu baru dia assalamualaikum. Bukan karena lupa dia. Memang dia menyampaikan hajat dulu baru dia mengucapkan salam. Itu tidak usah dijawab. Kecuali dia maaf saya lupa mengucapkan salam. Itu mungkin lupa. Tapi ini disengaja berbicara sebelum dia mengucapkan salam, fala tujib. Man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Orang yang memulai pembicaraan dengan salam, atau orang yang memulai ay ala man laqiyahu, atas orang yang dia jumpai atau mengakhiri, maka orang yang memulai perjumpaan dan akhiri perjumpaan itu dengan salam, itulah orang yang lebih mulia, yang lebih aula di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berjumpa, siapa yang pertama mengucapkan salam, itulah orang yang aula. Atau ketika dia mau berpisah, siapa yang mengucapkan salam, itu yang lebih mulia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu minal asma'illah, min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardi fafsuhu. Salam itu adalah salah satu asma dari asma Allah yang Allah letakkan di muka bumi. Fafsuhu, maka tebarkanlah asma Allah itu. Fa innar rajulal muslima idza marra biqaumin, sesungguhnya seseorang apabila melewati satu kaum, wasallama, kemudian dia ucapkan salam kepada orang-orang di sana, faradduhu, maka kemudian dijawab salamnya, kana lahu alaihim fadlun darajat, maka bagi orang yang mengucapkan salam itu Allah tinggikan derajatnya. Kenapa Allah tinggikan? Ada 3 yang dia dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, dia mendapatkan pahala menebarkan salam. Assalamualaikum, dijawab oleh orang itu. Pertama, kita dapat pahala menebarkan salam. Yang kedua, kita mendapatkan kebaikan dari jawaban orang. Waalaikumsalam, dapat kita kebaikan. Yang ketiga yang didapatkan,
yaitu dengan zikir. Karena kita mengucapkan salam kepadanya, dia ingat dengan Allah dan dia menyebut asma Allah, yaitu as-salam. Pahala zikir orang itu pun kita dapatkan. Itu kalau dijawab orang. Fa illam yaruddu alaihi radda man huwa khairun minhum wa atyab. Tapi kalau tak dijawab orang, kita ucapkan salam tak dijawab orang, maka kebaikan-kebaikan dia itu Allah kembalikan kepada kita. Allah yang mengembalikan. Jadi jangan putus asa kalau ada kita ucapkan salam, tapi tak ada yang menjawab. Saya sudah salam sama dia Ustaz, tapi tak dijawab-jawabnya, maka Allah akan mengembalikan kebaikan itu. Itu Bapak Ibu. Rasul tawadu'il ibtida'u bisalam. Induk dari sifat tawadu itu adalah memulai dengan salam. Tanda orang-orang itu, seseorang itu sombong atau dia tawadu, nampak dari dia memulai dengan salam. Kalau ada orang ramah, Assalamualaikum Pak, kan nampak dia tidak sombong. Tapi kalau ada orang tak mau menebarkan salam, itu adalah termasuk orang yang paling bakhil. Di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak mau menebarkan salam. Abkhalun nasi man bakhila bisalam. Sebakhil-bakhilnya manusia man bakhila bisalam, orang yang paling bakhil dalam menebarkan salam. Nah, ini yang pertama tadi Bapak Ibu, ketika sebelum berbicara. Wa idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Apabila kamu memasuki satu majlis, maka ucapkanlah salam. Apabila meninggalkan satu majlis, maka ucapkanlah salam. Nah, ini Bapak Ibu ketika memasuki sebuah majlis. Waqala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, yustahabu idza dakhala baitihi an yaslama, dan sangat disunnahkan apabila memasuki satu rumah, yaitu mengucapkan salam. Sunat masuk rumah itu mengucapkan salam. Wa illam yakun fihi ahad, sekalipun di rumah itu tidak ada penghuni, tidak ada seorang pun dalam rumah kosong Pak, itu disunnahkan juga mengucapkan salam. Wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan, begitu juga apabila kamu memasuki sebuah masjid atau memasuki sebuah rumah, li ghairihi laisa fihi ahad, yaitu rumah selain rumah dia yang tidak ada berpenghuni di dalamnya, masuk masjid, masuk rumah kosong, ucapkanlah salam. Apa bunyinya? Ayyaqula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau kita masuk rumah kosong, baik rumah kita maupun rumah orang lain, itu ucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, baik bangsa manusia, bangsa jin, ya alam gaib, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang soleh, dapat salam dari kita. Gitu. Jadi tidak ada pakai kalimat permisi tu, permisi nek, kami mau lewat. Tidak ada pakai itu Pak. Ucapkan salam kalau memasuki satu tempat. Bahkan masuk masjid pun, kalau tidak ada orang, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ucapkan juga salam. Bahkan kita datang ke kuburan, itu juga masih mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur atau ya ahli diyar. Ucapkan salam. Kenapa kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya menebarkan salam itu adalah sunnah Nabi, menebarkan salam. Karena yang tinggal di muka bumi ini bukan kita saja,
yang nyata dan yang gaib. Jin-jin itu gaib. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar beliau, orang yang sholat di tengah hutan sendirian, ketika masuk waktu sholat itu masih disunnahkan mengumandangkan azan. Kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tidak ada manusia di situ. Maka setiap makhluk yang mendengarkan suara azan itu, baik dari bangsa hewan, tumbuh-tumbuhan dan bangsa jin, akan memohonkan doa kepada Allah untuk orang yang mengumandangkan azan. Ya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, nah ini ketika memasuki sesuatu, masuk majlis, masuk rumah atau masuk gedung-gedung kosong, ucapkan salam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza altaqal muslimani aqrabuhuma ila Allah taala man bada'a bis salam. Nah, ini tadi diulang lagi. Apabila bertemu dua orang muslim, maka yang lebih dekat kepada Allah di antara keduanya adalah orang yang memulai pertemuan itu dengan salam. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti bertemu, kalau selama ini tak bertegur sapa, nah mulailah ya kebekuan itu dengan salam. Nah, ini Bapak Ibu, untuk keterbatasan waktu cukup demikian, dan saya mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah besok saya berangkat umroh 12 hari ke depan untuk membawa 50 orang jemaah. Jadi kalau ada salah silap saya selama mengisi kajian, saya mohon maaf lahir dan batin ya, dan mohon doanya semoga dimudahkan Allah dalam proses amaliyah umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.